Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Adrianus Suko dengan NIM akhir 0010. Baik, uh, pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku berjudul Adakah Filsafat Indonesia dengan kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis karya Dr. Andes Andri Franciscus Gultom. Buku ini mengangkat pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu apakah Indonesia memiliki filsafatnya sendiri atau hanya mengadopsi pemikiran dari luar. Tesis utama yang saya angkat adalah pertanyaan, apakah filsafat Indonesia sangat penting dalam studi filsafat Pancasila karena berkaitan langsung dengan identitas bangsa, cara berpikir, dan dasar nilai dalam kehidupan bernegara. Jika Indonesia tidak memiliki dasar filsafat sendiri, maka Pancasila bisa dianggap hanya sebagai kumpulan nilai tanpa dasar pemikiran yang kuat. Sebaliknya, jika ada filsafat Indonesia, maka Pancasila memiliki landasan yang kokoh sebagai sistem pemikiran bangsa. Analisis dan refleksi kritis. Yang pertama itu hubungan filsafat Indonesia dengan jati diri warga negara. Dalam buku ini dijelaskan bahwa filsafat Indonesia tidak selalu harus berbentuk seperti filsafat Barat yang sistematis dan teoritis. Filsafat Indonesia bisa ditemukan dalam yang pertama itu nilai budaya, kedua adat istiadat, ketiga cara hidup masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan jati diri warga negara Indonesia, terutama dalam memahami Pancasila. Menurut saya penting karena banyak orang memahami Pancasila hanya sebagai hafalan, bukan sebagai cara berpikir dan bersikap. Padahal jika kita memahami bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai asli masyarakat Indonesia, maka yang pertama itu kita akan lebih menghargai keberagaman, dua, lebih menjunjung gotong royong, tiga, lebih sadar dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan kata lain, filsafat Indonesia membentuk karakter warga negara yang tidak hanya tahu Pancasila, tetapi juga menghidupinya. Yang kedua itu relevansi terhadap tantangan kebangsaan saat ini. Pemikiran dalam buku ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Kondisi Indonesia saat ini seperti satu, kurangnya toleransi, dua, individualisme yang meningkat, tiga, lunturnya nilai gotong royong, empat, konflik sosial karena perbedaan. Buku ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa solusi dari masalah tersebut sebenarnya sudah ada dalam nilai-nilai lokal kita. Contohnya yang pertama itu nilai kebersamaan atau melawan individualisme, nilai musyawarah atau mengurangi konflik, nilai kemanusiaan atau memperkuat toleransi. Menurut saya tantangan bangsa saat ini bukan karena kita kekurangan nilai, tetapi karena kita kurang memahami dan mengamalkan nilai tersebut secara filosofis. Yang berikut itu opini pribadi terhadap argumen penulis. Saya cenderung setuju dengan argumen penulis bahwa filsafat Indonesia itu ada, tetapi tidak selalu berbentuk formal seperti filsafat Barat. Alasannya, yang pertama itu setiap bangsa pasti memiliki cara berpikir khas. Yang kedua, nilai-nilai budaya Indonesia sangat kaya dan mengandung makna filosofis. Yang ketiga, Pancasila sendiri merupakan bukti adanya pemikiran filosofis bangsa. Namun saya juga melihat ada tantangan yaitu filsafat Indonesia belum banyak dikembangkan secara akademis dan sistematis. Akibatnya banyak generasi muda yang pertama itu lebih mengenal filsafat Barat, yang kedua kurang memahami pemikiran bangsa sendiri. Jadi menurut saya tantangan ke depan adalah mengembangkan filsafat Indonesia agar lebih terstruktur tanpa kehilangan nilai aslinya. Kesimpulannya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pertanyaan adakah filsafat Indonesia bukan sekedar pertanyaan akademik, tetapi pertanyaan tentang identitas bangsa. Filsafat Indonesia, satu, ada dalam nilai budaya dan kehidupan masyarakat. Dua, menjadi dasar bagi Pancasila. Yang ketiga, berperan penting dalam membentuk karakter warga negara.
pesan penutupnya, sebagai generasi muda, kita tidak hanya perlu memahami Pancasila sebagai teori, tetapi juga sebagai cara hidup yang berkarakter dari pemikiran bangsa sendiri. Karena pada akhirnya bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenal dan menghargai filsafatnya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.